Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, Ibu nggak ngasih tugas. Kalian cukup mendengarkan penjelasan dari Ibu aja ya. Walaupun cuma pakai rekaman suara, tapi semoga kalian tetap bisa mengerti ya. Ya, silahkan dibuka halaman 10 yang bagian bawah tuh ya. Judul baru, Asking for repetition and checking understanding, yang artinya meminta pengulangan. Asking for itu artinya meminta, repetition artinya pengulangan, dan checking understanding. Checking understanding artinya mengecek kepahaman gitu ya. Sampai sini paham ya tentang judulnya ya, makna judulnya. Nah, jadi dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, kita sering juga kan seperti menjelaskan sesuatu kepada teman kita gitu. Ketika menjelaskan sesuatu kepada teman kita, kita juga suka nanya pemahaman. Contohnya Ibu deh, Ibu suka ngejelasin ke kalian. Ketika Ibu menjelaskan, Ibu sering kan nanya ke kalian, sampai sini paham gitu, kayak gitu ya. Itu namanya checking understanding, mengecek kepahaman. Terus nanti kalian bilang, Bu, saya nggak paham, bisa tolong diulang Bu. Nah, itu namanya asking for repetition gitu, meminta pengulangan gitu ya. Nah, conversation atau dialog yang kalian baca kemarin, di dalam conversation itu terdapat contoh dari asking for repetition and checking understanding. Nah, coba dibaca ya. Yang pertama, Rudy, do you know how to use the copying machine? Gitu, kata si Rudy-nya apa? Kamu tahu nggak cara menggunakan mesin fotokopi? Terus kata si Rudy, yes, I do, iya gitu. Could you possibly show me how? Gitu, bisakah kamu menunjukkan aku gitu bagaimana caranya? Baik gitu. Pertama gitu, place the original on the glass. Taruh kertasnya atau apa namanya yang asli gitu ya di atas kaca. Put down the cover, tutup covernya atau tutupnya. Then press the start button, kemudian tekan tombol start. I'm sorry, could you please repeat that? Nah, di sini nih, could you please repeat that? Itu adalah salah satu ungkapan asking for repetition. Ya, sampai sini paham ya? Terus kata si Rudy, alright, first place the original button. Nah. Tuh kan, diulangi lagi tuh penjelasannya. Terus, is it okay so far? Sampai sini paham gitu, artinya gitu, sampai sini paham gitu, apa sampai sini kamu mengerti gitu, is it okay so far? Nah, itu merupakan checking understanding ya. Terus kata si ininya, yes, I'm following you. Nah, I'm following you ini adalah ungkapan untuk menunjukkan kepahaman gitu ya, artinya tuh si Andinya sampai sini paham gitu dengan penjelasan si Rudy gitu ya. Sekarang coba dilihat yang halaman 11 bagian bawah. Tuh ada kotak di situ ya. Yang check the expression. Nah, di situ if you don't understand when someone explain procedure to you, jika kalian bisa artiin juga ya di buku kalian. Jika kamu tidak mengerti ketika seseorang menjelaskan prosedur kepada kamu, prosedur bahasa Indonesianya prosedur, jadi prosedur itu diambil dari bahasa Inggris ya. Kata prosedur diambil dari bahasa Inggris yang maknanya seperti tahapan-tahapan melakukan sesuatu atau membuat sesuatu ya. You can ask him or her to repeat them. Kamu bisa meminta dia laki-laki atau dia perempuan untuk mengulangnya gitu, mengulang si prosedur tadi. To ask for repetition, untuk meminta pengulangan, you can use the following expression. Kamu bisa menggunakan ekspresi-ekspresi di bawah ini gitu.
Nah, di situ ada tingkatannya, ada yang lebih formal, ada yang kurang formal. Jadi makin ke bawah tuh tanda panahnya, atau makin ke bawah si ekspresinya, ungkapannya itu makin kurang formal gitu ya. Yang pertama, would you mind repeating what you've just said? Artinya, bisakah kamu mengulang apa yang barusan kamu bilang? Sambil diartiin ya. Apakah kamu bisa mengulang yang barusan kamu bilang gitu, yang barusan kamu katakan gitu ya, kalau bahasa bakunya. Jika kalau ada would you mind itu meminta secara halus gitu. Could you please repeat that? Bisakah kamu mengulangnya gitu, mengulang itu ya. I beg your pardon. I beg your pardon tuh kayak maaf gitu, tapi maafnya bahasa yang halus banget gitu ya. Pardon maaf gitu, sama sih artinya, cuma lebih singkat kan ya dibandingkan yang tadi, padahal maknanya sama, cuma kalau I beg your pardon itu lebih halus gitu memintanya. What did you say? Apa yang kamu katakan? Itu kayak lebih ke teman kamu lagi ngomong, lagi cerita gitu tentang suatu, terus kamu bilang, ngomong apa gitu ya. What did you say? Apa yang kamu katakan gitu, kamu bilang apa gitu ya. I didn't catch that. Aku tidak bisa memahaminya. Catch that itu nggak paham gitu apa yang diungkapin, apa yang dijelasin gitu. What? Apa? Nah, ini lebih nggak formal lagi gitu ya. Kalau ada guru nerangin gitu misalnya, terus kamu bilang apa gitu kan, itu berarti nggak sopan ya. Kalau ada guru yang menerangkan, pasti kamu bilangnya, Bu maaf saya kurang mengerti gitu, bisa tolong diulang gitu kan, yang formalnya kalau di kita, di bahasa kita. Kalau kamu lagi ngomong sama temen kamu terus kamu nggak paham, kamu bilangnya ya yang nggak formal aja gitu kan, yang bahasa sekawan gitu, yang seperti apa, ngomong apa gitu ya. Jadi udah bisa bedain ya, mana yang formal dan mana yang nggak formal ya. Baik, kalau gitu lanjut ke halaman 12 ya. Udah dibuka halaman 12-nya. Yang barusan tadi udah paham ya. Nanti di belakang ibu ulang lagi ya, ibu evaluasi lagi ya. Halaman 12 yang bagian atas tuh yang kotak biru, ibu baca dulu, ibu artiin, dan kalian boleh tulis artinya ya. When you explain procedures, ketika kamu menjelaskan suatu prosedur, you sometimes need to check someone's understanding. Kamu sewaktu-waktu gitu ya, membutuhkan untuk mengecek pemahaman seseorang. To do it, untuk melakukan itu, you can use the following expression. Kamu bisa menggunakan ekspresi-ekspresi atau ungkapan-ungkapan di bawah ini. Yang pertama, do you know what I mean? Artinya, kamu mengerti? Apakah kamu mengerti apa yang aku maksud? Gitu. Do you know what I'm saying? Apakah kamu tahu? Apakah kamu mengerti gitu apa yang aku katakan? Do you understand? Apakah kamu mengerti? Tuh. Are you following me? Kamu mengikutiku. Sama aja sih, kamu memahami, cuma penggunaan katanya aja berbeda, tapi maknanya tetap sama gitu kalau di kita ya. Are you with me so far? Tuh, kamu masih dengan aku sampai saat ini. Maksudnya tuh kamu masih memperhatikanku gitu. Cuma di sini bahasanya kalau di Indonesiain, are you with me itu apakah kamu denganku sejauh ini. So far itu artinya sejauh ini. Tapi kalau dimaknakan bisa berarti masih perhatiin sampai sekarang gitu. Have you got it? Have you got it? Sama sih artinya, kamu paham gitu, kamu dapat nggak
nih pemahamannya gitu. Oke, so far sejauh ini baik gitu. Sejauh ini paham? Any questions? Nah, ini sering banget nih digunain ya. Kalau ibu ngajar juga kan, ibu sering bilang ada pertanyaan gitu. Paham sampai sini? Terus got it? Paham? Nah gitu ya. Got it artinya paham. Jadi kalau kalian lagi ngobrol nih sama teman kalian, nerangin sesuatu, got it ini kata yang singkat tapi maknanya itu menanyakan seseorang tuh paham atau enggak nih sama apa yang kita jelasin gitu. Got it gitu ya. Jadi singkat, padat, dan jelas gitu ya. Kemudian yang kotak kedua tuh, here are the expression to show understanding. Kalau yang tadi untuk mengecek pemahaman, kalau yang ini untuk menunjukkan kalau kita paham sama penjelasan seseorang gitu. I'm following you. Nah, kalau jawaban I'm following you berarti jawaban dari are you following me? Yes, I'm following you gitu ya. Are you with me so far? Yes, I'm with you. Tuh. I see tuh bukannya aku lihat enggak, tapi I see itu ya paham gitu. Oh, I see. Oh, paham gitu ya. I understand, aku mengerti. Tuh kalau ini makna sama katanya, artinya itu plek sama ya. I understand, aku mengerti. Maksudnya nggak ada makna tersirat dari si kata tersebut gitu. I get it, I got it. Got it, I get it. Paham? Ya paham. Gotcha. Ini yang informal ya. Ini adalah kata informal dari I get it gitu sama gotcha atau got it gitu ya. Ya udah sampai sini penjelasan dari ibu cukup panjang ya. Semoga kalian mengerti walaupun ibu cuma pakai rekaman suara aja gitu, tapi kalau kalian sambil ngeliat buku insya Allah paham ya. Kita ulang nih, tadi yang barusan ibu jelasin tentang apa? Tentang asking repetition and checking understanding. Asking repetition itu apa? Asking repetition adalah meminta pengulangan, dan checking understanding mengecek pemahaman ya. Kemudian tadi yang meminta repetition ada yang formal, ada yang tidak formal gitu ya. Kemudian yang halaman 12 itu ekspresi untuk mengecek pemahaman seseorang. Sama sih, ada yang formal, ada yang formal gitu. Kemudian ada yang menunjukkan pemahaman. Itu juga ada yang formal dan ada yang gak formal. Ya, jadi cukup sekian ya untuk hari ini. Yang tadi boleh kalian cek, boleh kalian tulis, ya boleh kalian catat di buku paket aja, dicatatnya biar gak bingung ya, kepisah-pisah gitu kalau di buku tulis. Kalau gitu cukup sekian dari ibu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.